Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sekarang masuk pada pembahasan ketujuh dari tema utama kita, 33 hal penting tentang penginjilan. Dan di sesi ketujuh ini kita sedang membahas Yesus teladan penginjil sejati. Jadi kalau kita bicara tentang penginjilan, siapa yang harus kita teladani? Jesus himself. Karena kalau kita teladani Yesus, you can't get wrong. Engkau gak bisa salah. Ada orang yang punya idola-idola. Wah, saya mengidolakan Billy Graham misalnya. Great. Sebagian berkata, wah saya mengidolakan Benny Hinn. Why not? Sebagian berkata, wah saya mengidolakan Dr. Stephen Tong. Why not? Setiap orang boleh punya idola-idola tertentu. Wah saya mengidolakan pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Silakan. Sebagian bilang, oh saya mengidolakan Dr. Yonggi Cho dari Korea. Why not? Sebagian berkata, oh saya mengidolakan Kong Hee yang dari Singapura. Why not? Silakan. Setiap orang bisa mengidolakan, pastikan kita ambil yang baik-baiknya. Karena setiap orang pasti punya kekurangan dan kelebihannya. Pastikan kita ambil hal-hal yang positif di dalamnya. Iya kan? Never copy. Kita boleh mengidolakan untuk belajar hal-hal positif. Never copy. Iya kan? Saya ngerti. Ada pendeta-pendeta tertentu yang selalu berkata, jangan mengidolakan manusia. Idolakan Tuhan Yesus. Amin. Tapi secara manusiawi kadang-kala kita mau belajar. Karena kita lihat, wah kok pelayanannya dahsyat ya. Wah pelayanannya memberkati saya. Saya mau belajar. Pastikan kita bukan copy orangnya. Tapi kita ambil pelajaran-pelajaran positif di dalamnya. Jelas sampai di sini? Nah, tetapi lepas daripada apapun, teladan penginjil yang sejati adalah Kristus. Nah itu boleh mengcopy dia. Iya kan? Karena kalau kita menteladani Kristus, you can't go wrong. Engkau gak akan pernah bisa salah. Karena Kristus akan menuntun kita ke jalan yang terbaik dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah ini yang kita mau belajar hari ini. Yesus teladan penginjil sejati. Klik. Matius 9 ayat 35 sampai 36. Karena selalu saya bilang, ini waktunya gereja Tuhan mentuntaskan amanat agung di akhir zaman ini. Pergi beritakan Injil kepada setiap makhluk. Saya percaya kita semua sudah banyak ditolong Tuhan. Saya percaya kita semua sudah banyak mengalami berkat Tuhan. Saya percaya kita semua sudah banyak menerima pengajaran. Pertanyaan saya cuma what next? Kita mau terus minta berkat? Kita mau terus minta mujizat? Kita mau terus kritik orang lain atau sebaliknya? Kita mau turun, kita mau belusukan, bahasa saya ya kan, bahasa pemerintah Republik Indonesia sekarang ya kan, kita mau belusukan, pergi memberitakan Injil kepada segala makhluk. Ini waktunya gereja Tuhan. Bukan hanya berdebat soal doktrin. Silahkan yang mempersoalkan doktrin, dia harus duduk bersama dan pastikan mendatangkan doktrin yang bagus, membangun menjadi berkat. Tetapi juga doktrin yang elegan untuk kita tetap bisa mengabarkan Injil. Jelas sampai di sini? Tetapi penginjilan adalah the heart of Christianity. Penginjilan adalah jantung dari kekristenan. Makanya gereja ini, Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, pilarnya yang pertama, bahwa gereja ini adalah gereja sukacita. Kenapa kita sukacita? Karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Kenapa kita sukacita? Karena kita tahu sorga itu sudah pasti. Kenapa kita sukacita? Karena kita tahu bahwa kita sudah diangkat sebagai warga kerajaan sorga. Makanya saya beri nama gereja ini gereja sukacita, itu fondasinya. Tapi gereja ini juga gereja keluarga. Artinya bukan eksklusif, tapi kita kekeluargaan. Tetapi pada saat yang bersamaan juga kita perhatikan keluarga kita dengan baik. Setiap suami harus jadi suami yang baik. Setiap istri harus jadi istri yang baik. Setiap anak-anak muda harus menjadi anak muda yang baik. Setiap anak-anak harus menjadi anak-anak yang baik. Mertua-mertua yang baik. Menantu-menantu yang baik. Besan-besan yang baik. Karena gereja ini, yang pertama gereja sukacita. Yang kedua bernama gereja keluarga. Dan yang ketiga, gereja ini juga bernama gereja mujizat. Artinya, kalau kita bisa ada sebagaimana kita ada sampai hari ini, itu karena mujizat. Kita lewati berbagai tantangan, tapi selalu ada pembelaan Tuhan. Kalau kita bisa diselamatkan, itu mujizat. Karena tidak ada seorang pun dapat mengaku Yesus Kristus Tuhan, kecuali oleh Roh Kudus.
Kalau Tuhan mau cari yang lebih baik dari kita, banyak. Tuhan mau cari yang lebih pintar dari kita, banyak. But God loves us. God choose us. Tuhan sudah memilih kita. Itu adalah mujizat. Dan hari-hari kita berpengharapan, kita selalu melakukan yang terbaik. Karena kita tahu mujizat Tuhan sediakan. Jadi jelas ya, gereja ini gereja sukacita. Gereja ini gereja keluarga, gereja ini gereja mujizat, dan gereja ini juga gereja penginjilan. Artinya setelah kita tahu kita diselamatkan, setelah kita dihimpunkan dalam keluarga, setelah mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan kita, ini waktunya kita menjadi berkat. Yang setuju sama saya katakan, saya siap menjadi berkat. Aha. Ayo, ketik di live chat saudara, saya siap menjadi berkat. Ayo, interaktif, ayo. Saya siap menjadi berkat, saya siap menjadi berkat. Yes, yes, yes. Saya siap menjadi berkat, ini harus menyala-nyala di hati setiap kita. Saya harus menginjil, saya harus menangkan jiwa, saya harus jadi berkat. Orang harus melihat kehidupan saya dan memuliakan Bapa saya yang di sorga. Haleluya. Nah, Matius pasal 9 ayat 35 sampai 36 bilang begini. Demikianlah Yesus. Who is Jesus? Son of the living God. He's the Messiah. Tuhan dari segala Tuhan, Raja dari segala Raja. Tapi dia belusukan. Folks, who we are? Siapa kita? Terlalu hebatkah kita? Terlalu sibukkah kita? Terlalu luar biasakah kita? Sampai kita tidak mau jadi berkat. Kadangkala kita terlalu eksklusif. Tapi ayat ini bilang demikianlah Yesus apa? Berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga. Seimbang. Ada waktunya dia mengajar. Apa artinya mengajar? Dia mendidik murid-murid. Tetapi memberitakan Injil artinya apa? Menjangkau orang-orang yang belum percaya. Seimbang. Gereja has to be balanced. Gereja harus seimbang. Antara tanggung jawab kita di rumah Tuhan, tetapi juga keluar dan berbuat sesuatu bagi orang yang belum percaya. Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Dan memberitakan Injil kerajaan sorga. Serta, perhatikan baik, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Yang setuju sama saya katakan, itu tugas saya. Yesus sudah naik ke sorga. Dia sudah beri kuasa buat kita. Sekarang itu tugas kita. Memberi jawaban. Kalau ada orang susah, tolong. Ada orang stres, kuatkan. Jangan orang gereja hanya kerjanya menghakimi orang. Menyerang orang, mengkritik orang, menjatuhkan orang. Soal mengkritik dan menjatuhkan. Orang-orang yang gak sekolah. Pakai akun-akun palsu. Akun-akun anonim. Bisa cuma nyerang orang, menjatuhkan orang, menghakimi orang, mengkritik orang. Tapi dibutuhkan orang-orang hebat yang bisa pegang tangan orang dan menolongnya. Yang membutuhkan orang-orang hebat untuk bisa mengulurkan tangan, berbuat sesuatu buat mereka memerlukan. Dan itu tugas gereja. Sekedar mengkritik, menjatuhkan, menghancurkan, itu tugas setan. Setan akan pakai kelompok-kelompok tertentu, tapi jangan sampai orang gereja ikut terlibat di dalamnya. Tugas kita nolong. Yesus bilang apa? Ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makanan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minuman. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberikan pakaian kepadaku. Ketika aku di penjara, kamu tidak mengunjungi aku. Ini yang Tuhan mau. Gereja harus menjadi jawaban. Ayat 36. Melihat orang banyak itu, mundurlah Yesus karena dia merasa capek. Itu yang banyak orang kerjakan kan? Ada banyak orang ketika melihat tanggung jawab, dia coba lari. Yesus di tengah segala kesibukannya melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Bisa gak kita melihat orang-orang yang membenci kekristenan sebagai orang-orang yang sedang menuju pada kebinasaan? Bisa nggak kita lihat orang-orang yang sedang hidup dalam dosa kenajisan sebagai orang-orang yang terlantar, lalu belas kasihan kita turun, atau kita hanya bilang, "Ih, calon neraka semuanya najis." Saudaraku, ketika kita melihat LGBT, ketika kita melihat anak-anak muda yang hidup dengan narkoba, seks bebas, bisa nggak kita meneteskan air mata lalu menaikkan doa, Tuhan Yesus, tolong mereka, pakai aku supaya dapat menjangkau mereka bagi kerajaan sorga.
Dibutuhkan anak-anak Tuhan yang hatinya masih sensitif. Dibutuhkan anak-anak Tuhan yang hatinya bukan sensian, tetapi sensitif. Yang tergerak untuk menolong orang, untuk berbuat sesuatu. Karena kita tahu begitu banyak orang sedang menuju pada kebinasaan. Yesus pakai bahasa luar biasa. Mereka lelah seperti domba tak bergembala. Dunia ini, dunia yang sedang ditipu oleh setan. Dunia ini, dunia yang sedang diperdaya oleh tipu muslihat iblis. Banyak orang sedang tertipu dan menuju pada kebinasaan. Kita mendapatkan terang oleh anugerahnya. Yang setuju katakan amin. Folks, I know khotbah-khotbah tentang penginjilan gak populer hari-hari ini. Orang lebih senang khotbah tentang sensasi-sensasi akhir zaman. Mau soal benar atau enggak, yang penting sensasi. Orang lebih senang bicara tentang mujizat, kuasa Allah dan urapan Roh Kudus. Amin, haleluya, kita tahu itu tersedia. Tetapi pengajaran Kristen bukan hanya soal itu. Pengajaran Kristen juga mengarahkan kita menginjil, dan menginjil. Banyak orang Kristen tidak terbeban. Kenapa? Karena banyak hamba Tuhan juga tidak mengkhotbahkannya lagi. Kenapa tidak dikhotbahkan? Karena dianggap tidak populer. Saya memilih untuk biarkan tidak populer. Yang penting saya mengerjakan apa yang Kristus kehendaki. Dan kuat di dalam roh saya. Selama beberapa tahun terakhir ini. Khotbahkan serial tentang penginjilan. Khotbahkan serial tentang penginjilan. Dan setelah ini saya akan siapkan bukunya. Karena saya rindu anak-anak Tuhan terbakar kembali oleh cinta Tuhan. Seperti gereja-gereja mula-mula. Menginjil, memberitakan Injil Kristus. Bahkan ketika mereka diancam, doa mereka berikan keberanian supaya kami tetap dapat memberitakan firman. Di akhir zaman. Tidak ada tugas yang lebih serius daripada mengabarkan Injil. Dan itu sebabnya saya menyebutnya proyek besar akhir zaman. Memindahkan orang sebanyak-banyaknya dari calon neraka menjadi calon sorga, rumah Bapa yang kekal. Haleluya. Klik. Markus 6 ayat 56. Kemanapun ia pergi. Artinya kemanapun Yesus pergi. Jadi Yesus nggak cuma stays. Tapi dia pergi ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung. Orang meletakkan orang sakit di pasar. Dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya, haleluya, menjadi sembuh. Berarti dia datang sebagai jawaban. Church. Gereja tidak bikin gaduh. Gereja justru bawa damai. Gereja bukan mendatangkan kekacauan. Gereja justru memberi jawaban, memberi solusi, memberi kepastian, memberi tuntunan, dan memberi jalan keluar. Taruh tangan kanan sudah di dada, sama-sama bilang, saya harus seperti Kristus. Bisa, bisa. Alkitab bilang kok roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati ada di dalammu. The same engine, the same power is in you. Tinggal persoalannya. Maukah kita diarahkan pada rencana Tuhan itu? Klik. Sengaja saya kasih banyak ayat supaya saudara belajar betul dasar firman Tuhannya. Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea. Dan apa? Memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka. Artinya dalam rumah ibadat juga ada banyak orang belum diselamatkan. Karena itu Kristus mengabarkan Injil. Dan juga apa? Mengusir setan-setan. Jadi kampung, desa, sampai kota-kota, rumah-rumah ibadat, semua dikunjungi oleh Yesus. Yesus tidak melayani secara eksklusif. Tapi Yesus melayani secara inklusif dan universal. Artinya tidak mengotak-otakkan, tapi terbuka untuk semua. Klik. Matius 10 ayat 1. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka. Jadi bukan hanya Yesus. Tapi kemudian dia panggil murid-muridnya dan dia beri kuasa. Ada 12 murid, ada 70 murid. Yesus memanggil ke-12 muridnya, ini yang ke-12. Dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat. Untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Jadi mereka bukan hanya diutus, dididik, diajar untuk memberitakan Injil. Tapi diberi kuasa untuk mengusir roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Bayangkan gereja sekarang
masih mempersoalkan perlu nggak gereja mengusir setan. Apa itu pelayanan-pelayanan usir setan? Aduh. Itu pelayanan Kristus. Itu yang Kristus suruh. Mengusir setan, melenyapkan penyakit. Amin. Menolong, memberi penghiburan, memberi kekuatan. Tapi orang sekarang masih berdebat soal itu. Oh, nggak ada itu pelayanan kesembuhan. Soalnya gue kasih dalam Tuhan. Belajar dari Kristus. Ya, tapi sekarang Yesus sudah memberi hikmat para dokter. Sehingga yang benar adalah doa, lalu pergi ke dokter. Saudara, gue kasih dalam Tuhan. Saudara ngomong karena engkau punya duit. Engkau ngomong karena engkau tinggal di kota. Izinkan saya mengingatkan saudara, saya seorang penginjil. Saya sering ada di pedalaman-pedalaman yang dokter hanya datang ke situ sebulan sekali. Kadangkala bahkan 3 bulan sekali. Kalau lagi ada uangnya untuk menghadap dokter. Folks, di saat seperti itu, kau mau berharap pada siapa? Mau berharap minum goraka, jahe. Ya kan ada penyakit-penyakit tertentu, rebusan jahe, daun miangas, ya kan? Minum seledri, gigit seledri. Dokter nggak ada, uang nggak ada. Berharap pada siapa? Yesus, sumber segala mujizat. Itulah penginjilan. Folks, biarkan yang berdebat tetap berdebat. Karena memang roh di dalamnya adalah roh yang suka perdebatan. Tetapi kita harus tetap menginjil. Dan pegang Yesus sebagai teladan kita. You can get wrong. Engkau gak akan pernah salah. Lihat ya, Yesus memanggil murid-muridnya. Dia didik, dia ajar. Lalu dia beri kuasa untuk apa? Mengusir roh jahat. Untuk melenyapkan segala penyakit. Dan segala kelemahan. Dan perintah ini, saya percaya sampai hari ini tidak berubah. Dan tidak akan pernah berubah sampai dia datang kembali. Jadi jangan bilang, oh pelayanan kesembuhan sudah berakhir. Biarkan. Itu orang mulutnya seperti knalpot, cuma bunyi. Tetapi nggak ada dasarnya. Dasarnya cuma, buku ini bilang begini, buku ini bilang, Alkitab bilang apa? Yesus bilang apa? Kalau saya hanya memegang Alkitab dan apa yang Yesus kerjakan. Jelas ya? Jelas ya? Mengusir roh jahat. Melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Klik. Markus 6 ayat 7-8. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa terhadap roh jahat. Kembali ulangi dan berpesan kepada mereka. Supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka. Kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Artinya Tuhan yang pelihara. Orang melayani Tuhan jangan cari duit. Tapi orang yang melayani Tuhan dijamin oleh Tuhan tidak akan dipermalukan. Amin. Pelayanan bukan profesi. Tapi membalas cinta Tuhan. Karena kita nggak tahan lihat orang menuju neraka. Dan melihat orang menuju pada kebinasaan. Klik. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar. Waktu hari masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Dia sedang mempersiapkan dirinya dengan baik. Penginjilan bukan sekadar, oh iya saya ngalamin, saya pergi. Betul, tapi harus dipersiapkan, didoakan, diprogramkan dengan luar biasa. Klik. Markus 6 ayat 46-47, lihat ya, ayat-ayat Alkitab penuh. Dengan teladan yang Kristus berikan dalam pelayanan penginjilan. Kita kadang-kadang terlalu banyak menggali di Google, terlalu banyak menggali buku, sampai kita lupa kembali kepada Alkitab. Saya mengerti baca buku itu harus. Karena katanya buku adalah jendela jiwa. Tapi pastikan kita baca buku-buku yang bertautan, yang berhubungan, yang menopang kebenaran firman Tuhan. Bukan dari orang-orang Farisi yang tidak mengalami pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Jelas? Tapi kita harus ngerti Alkitabnya. Kita harus ngerti strategi-strategi Yesus, teladan-teladan dari Kristus. Markus 6 ayat 46-47, setelah ia berpisah dari mereka. Ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendiri di darat, masih dalam kondisi apa? Berdoa. Dia bangun pagi-pagi ketika hari masih gelap. Dan dia berdoa ketika hari sudah gelap. Jadi dari hari masih gelap sampai sudah gelap, dia
ada di dalam ladang pelayanan. Wow, haleluya, klik.